Kekhalifahan Abbasiyah merupakan kelanjutan dari kekhalifahan sebelumnya, yakni Bani Umayyah, di mana pendiri dari kekhalifahan ini adalah Abdullah As-Saffah ibnu Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas rahimahullah. Pola pemerintahan yang diterapkan oleh Daulah Abbasiyah berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaannya berlangsung dalam rentan waktu yang panjang dari tahun 132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Pada periode pertama pemerintahan Bani Abbas mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun setelah periode ini berakhir, pemerintahan Bani Abbas mulai menurun dalam bidang politik meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang. Masa pemerintahan Abul Abbas, pendiri dinasti ini sangat singkat, yaitu tahun 750 sampai dengan 754 Masehi. Selanjutnya digantikan oleh Abu Ja'far Al-Mansur yang keras menghadapi lawan-lawannya, terutama dari Bani Umayyah, Khawarij, dan juga Syiah. Khalifah Al-Mansur berusaha menaklukkan kembali daerah-daerah yang sebelumnya membebaskan diri dari pemerintahan pusat dan memantapkan keamanan di daerah perbatasan. Di antara usaha-usaha tersebut adalah merebut benteng-benteng di Asia, kota Malakia, wilayah Kappadosia, dan Sisilia pada tahun 756 sampai dengan 758 Masehi. Ke utara bala tentaranya melintasi pergunungan Taurus dan mendekati Selat Bosporus. Di pihak lain, dia berdamai dengan Kaisar Konstantine V. Kalau dasar-dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah diletakkan dan dibangun oleh Abul Abbas As-Saffah dan Al-Mansur, maka puncak keemasan dari dinasti ini berada pada 7 khalifah sesudahnya, yaitu Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq, dan Al-Mutawakkil. Pada masa Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat dan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Terkecuali itu, daging transit antara timur dan barat juga banyak membawa kekayaan. Basrah menjadi pelabuhan yang penting. Al-Ma'mun menggantikan Harun Ar-Rasyid, dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu filsafat. Pada masa pemerintahannya, penerjemah buku-buku asing digalakan untuk menerjemahkan buku-buku Yunani. Ia mengaji penerjemah-penerjemah dari golongan Kristen dan penganut agama lain yang ahli. Wala haula wala quwwata illa billah. Ia juga banyak mendirikan sekolah. Salah satu karya besar yang terpenting adalah pembangunan Baitul Hikmah, pusat penerjemah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Pada masa Al-Ma'mun inilah Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Di samping itu, ada pula ciri-ciri menonjol dinasti Bani Abbas yang tak dapat pada zaman Bani Umayyah. Di antaranya yang pertama adalah dengan berpindahnya ibu kota ke Baghdad, pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi jauh dari pengaruh Arab Islam. Sedangkan dinasti Bani Umayyah sangat berorientasi kepada Arab Islam. Dalam periode pertama dan ketiga pemerintahan Abbasiyah, pengaruh kebudayaan Persia sangat kuat, dan pada periode kedua dan keempat bangsa Turki sangat dominan dalam politik dan pemerintahan dinasti ini. 2. Dalam menyelenggarakan negara, pada masa Bani Abbasiyah ada jabatan wazir yang membawahi kepala-kepala departemen. Jabatan ini tidak ada di dalam pemerintahan Bani Umayyah. 3. Ketentaraan profesional baru terbentuk pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Sebelumnya belum ada tentara khusus yang profesional. Pengaruh dari kebudayaan bangsa yang sudah maju tersebut, terutama melalui gerakan terjemahan, bukan saja membawa kemajuan di bidang ilmu pengetahuan umum, tetapi juga ilmu pengetahuan agama. Dalam bidang tafsir, sejak awal sudah dikenal 2 metode penafsiran. Pertama, tafsir bil ma'thur, yaitu interpretasi tradisional dengan mengambil interpretasi dari Nabi dan para sahabat. Kedua, tafsir bil ra'i, yaitu metode rasional yang lebih banyak bertumpu kepada pendapat dan pikiran daripada hadis dan pendapat sahabat. Kedua metode ini memang berkembang pada masa pemerintahan Bani Abbas. Akan tetapi jelas bahwa penafsiran dengan metode bil ra'i, tafsir rasional,
sangat dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Hal yang sama juga terlihat dalam ilmu fikih dan terutama dalam ilmu teologi. Perkembangan logika di kalangan umat Islam sangat memengaruhi perkembangan dua bidang ilmu tersebut. Aliran-aliran sesat yang sudah ada pada masa Bani Umayyah seperti Khawarij, Murji'ah, dan Mu'tazilah pun ada. Akan tetapi perkembangan pemikiran masih terbatas. Teologi rasional Mu'tazilah muncul di ujung pemerintahan Bani Umayyah. Namun, pemikiran-pemikirannya yang lebih kompleks dan sempurna baru mereka rumuskan pada masa pemerintahan Bani Abbas periode pertama. Setelah terjadi kontak dengan pemikiran Yunani yang membawa pemikiran filsafat dan rasionalisme dalam Islam, tokoh perumus pemikiran Mu'tazilah yang terbesar adalah Abul Huzail al-Alaf dan Al-Azam al-Asy'ariyah. Aliran tradisional di bidang teologi yang dicetuskan oleh Abu Hasan al-Asy'ari yang lahir pada masa Bani Abbas ini juga banyak sekali terpengaruh oleh logika Yunani. Ini terjadi karena al-Asy'ari sebelumnya adalah pengikut Mu'tazilah yang sama berlaku pula dalam bidang sastra. Penulisan hadis juga berkembang pada masa Bani Abbas. Hal itu mungkin terutama disebabkan oleh tersedianya fasilitas dan transportasi sehingga memudahkan para pencari dan penulis hadis bekerja. Pengaruh gerakan terjemah terlihat pada perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Dalam lapangan astronomi terkenal dengan Al-Farazi sebagai astronom Islam yang pertama kali menyusun Al-Strobe. Al-Farghani yang dikenal di Eropa dengan nama Al-Faraganus menulis ringkasan ilmu astronomi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerard Cremona dan Johannes Hispalensis. Ilmu kedokteran dikenal dengan nama Ar-Razi dan Ibnu Sina. Ar-Razi adalah tokoh pertama yang membedakan antara penyakit cacar dan measles. Dia juga orang yang pertama menyusun buku mengenai kedokteran anak. Sesudahnya, ilmu kedokteran berada di tangan Ibnu Sina. Ibnu Sina yang juga seorang filosof berhasil menemukan sistem peredaran darah pada manusia. Di antara karyanya adalah Al-Qanun fit Tibb yang merupakan ensiklopedi kedokteran paling besar dalam sejarah. Tokoh-tokoh terkenal dalam bidang filsafat antara lain Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Al-Farabi banyak menulis buku tentang filsafat, logika, jiwa, kenegaraan, etika, dan interpretasi terhadap filsafat Aristoteles. Ibnu Sina juga banyak mengarang buku tentang filsafat yang terkenal diantaranya ialah Asy-Syifa. Ibnu Rushd yang di barat lebih dikenal dengan nama Averroes banyak berpengaruh di barat dalam bidang filsafat, sehingga di sana terdapat aliran yang disebut Averroisme. Pada masa kekhalifahan ini, dunia Islam mengalami peningkatan besar-besaran di bidang ilmu pengetahuan. Salah satu inovasi besar pada masa ini adalah diterjemahkannya karya-karya di bidang pengetahuan, sastra, dan filosofi dari Yunani, Persia, dan Hindustan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Bani Abbasiyah pada masa ini sehingga banyak daerah yang memerdekakan diri, diantaranya adalah 1. Luasnya wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Bersamaan dengan itu, tingkat saling percaya di kalangan para penguasa dan pelaksana pemerintahan sangat rendah. 2. Dengan profesionalisasi angkatan bersenjata, ketergantungan khalifah kepada mereka sangat tinggi. 3. Keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara bayaran sangat besar pada saat kekuatan militer menurun. Khalifah tidak sanggup memaksa pengiriman pajak ke Baghdad. Pada tahun 565, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang tiba di salah satu pintu Baghdad. Khalifah Al-Mu'tasim, penguasa terakhir Bani Abbas ini di Baghdad, betul-betul tidak berdaya dan tidak mampu membendung topan tentara Hulagu Khan. Tetapi sambutan Hulagu Khan sungguh di luar dugaan Khalifah. Apa yang dikatakan wazir ternyata tidak benar. Mereka semua, termasuk wazir sendiri, dibunuh dan leher dipancung secara bergiliran. Dengan pembunuhan yang kejam ini, berakhirlah kekuasaan Abbasiyah di Baghdad. Kota Baghdad sendiri dihancurkan rata dengan tanah,
sebagaimana kota-kota lain yang dilalui tentara Mongol tersebut. Walaupun sudah dihancurkan, Hulagu Khan memantapkan kekuasaannya di Baghdad selama 2 tahun sebelum melanjutkan gerakan ke Syria dan Mesir. Jatuhnya kota Baghdad ke tangan Mongol bukan saja mengakhiri kekuasaan Khalifah Bani Abbas tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam, karena Baghdad sebagai pusat peradaban Islam ikut lenyap di bumi hangus Khan.